Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Terpujilah Tuhan. Selamat Natal bagi kita sekalian. Hanya oleh anugerahnya kita mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah. Kita di sini mengenang dan merayakan Natal. Kita semua mendambakan damai sejahtera dan sukacita melalui kelahiran Sang Raja Damai. Damai sejahtera dan sukacita itu telah datang. Itulah Natal. Mari satukan hati, memuji, menyembah Sang Juru Selamat dalam bingkai tema yang didambakan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhanku Yesus. Semua kaum perempuan, mari kita bersama-sama katakan, oh Tuhanku Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Selamat Natal bagi kamu sekalian. Kasih dan damai Allah Tritunggal menuntun kita dalam ibadah ini. Selamat Natal bagimu juga. Sang pembawa terang telah datang ke dunia ini. Hari ini kita merayakan dengan penuh sukacita akan hari kelahirannya. Lilin Natal terdiri dari 10 kata. Tiap kata mengandung makna tersendiri. Lilin Natal yang telah dipegang oleh anak-anak kita akan terus menerangi hati kita dari saat ini sampai
Maranatha. Mari kita mendengarkan makna setiap kata di dalam tulisan lilin Natal. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Ia yang datang menerangi hatiku. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Ia yang datang menerangi hatimu. Namanya Yesus, Juru Selamat terang dunia. Negeri yang diliputi kegelapan kini bersinar terang. Allah telah menjelma menjadi manusia. Hai, dengarlah beritanya. Terang Kristus bersinarlah di hati anak-anakmu. Allah mengasihi dunia, mengasihi kami pun. Lilin ini biarlah selalu menyala, tanda Ia telah lahir di hati kami. Biarlah lilin-lilin ini akan terus menyala di hati kami, di hati kita semua. Lilin utama akan dinyalakan sebagai sumber terang yang akan terus menerangi hati kita semua di dalam menjalani, menapaki hari-hari karunia Tuhan. Banyak gumul yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tetapi ketika terang itu datang dan membawa damai sejahtera, menerangi setiap hati yang galau, menerangi setiap hati yang gelap, dan terang itu akan terus menyala di dalam kehidupan kita. Lilin akan dinyalakan kepada Bapak Ibu perwakilan. Mari silakan mengambil lilin-lilin itu di lilin utama dan dinyalakan pada lilin yang sudah terpasang di bawah pohon Natal. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan, 1000 lilin nyalakan. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Bersinarnya menyatakan kemuliaan surga.
Saudara-saudara, sidang masa Raya Natal yang berbahagia pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tunduk dalam kerendahan hati kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Terangnya telah menyinari kegelapan dunia karena dosa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua dosa dan kesalahan kita terbuka oleh terangnya yang menerangi setiap sudut gelap kehidupan kita. Kesempatan dalam perayaan Natal bersama hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Lukas pasal 2 ayat 20, firman Tuhan.
Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita terus memuji muliakan Tuhan melalui Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpukan kakinya. Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang membegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan menjadi dasar dalam persekutuan ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk dibarui oleh firman Tuhan. Sama-sama ditentukan untuk kita renungkan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudara kita berdoa. Penuh rasa syukur dan sukacita, kami datang menghadap Dikau, ya Allah yang maha tinggi, Allah yang mengasihi kami, Allah yang turun ke dunia ini.
demi menyelamatkan kami umat yang berdosa. Kami sungguh bahagia bersama berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini dalam merayakan kelahiran-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk kembali dibarui oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan bersama-sama bagian-bagian firman-Mu yang akan berkata-kata di tengah-tengah kami semua. Namun sebelumnya itu kami memohon hikmat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan dan yang akan bersama-sama memimpin perenungan ini. Bahkan kami semua, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil bagian di dalam hati kami masing-masing. Ini kami ya Tuhan, dengarkan doa kami. Lihat sukacita kami bersama. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita yang kedua diambil dari 1 Yesaya 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Saya ulangi, Yesaya 62 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang tidak kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga. Di pelataran-pelataran tempat kudusku, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga terambil dari Titus pasal 3 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-7. Titus pasal 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, pesan-pesan penutup. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus
Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan firman Tuhan dari kitab Injil dari Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Gembala, gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, Shalom. Selamat berjumpa di hari Natal ini. Hari yang penuh sukacita, hari yang dimana kegembiraan kita tentunya meluap-luap. Setiap kita yang hadir pada saat ini. Buktinya kita beramai-ramai orang Kristen saat ini pergi mengunjungi gereja untuk beribadah, termasuk kita semua yang boleh hadir, tidak muat di dalam gedung gereja, di luar gereja, dengan di tenda dan di teras penuh. Puji Tuhan, tanda bahwa kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat bergembira menyambut Natal atau perayaan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di depan kita Bapak Ibu ada kandang, ilustrasi sebuah kandang
Ini ciri khas ya dari perayaan Natal. Kalau pohon Natal sebetulnya dalam sejarah kelahiran Yesus tidak disebutkan tentang pohon Natal. Tapi yang ada itu justru sangat jelas tentang kandang. Palungannya mungkin ada tapi tidak kelihatan Bapak Ibu di dalam. Bayinya juga mungkin tidak kelihatan ada di dalam. Yusuf dan Marianya barangkali sedang dalam mengurus bayi yang sedang menangis. Bayangkan saja seperti itu. Luar biasa PPGT, tim dekorasi yang sudah membuat dekorasi kita terbangun dengan mengingatkan kita tentang perayaan Natal yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu di Bethlehem. Sebelum melanjutkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya mengucapkan juga selamat datang buat seluruh anggota keluarga yang mungkin baru pertama kali juga berjumpa dengan saya. Tahun akan meriah, berkumpul-kumpul dengan keluarga, berjumpa dengan mereka yang lama baru bertemu. Terus kita mungkin bisa dapat traktiran, masakan dan kue-kue tersedia di meja dan sewaktu-waktu kita bisa makan dan lain-lain. Namun tentu Bapak Ibu ada alasan yang sangat hakiki dari perayaan Natal kita. Ya, seperti tema kita hari ini, yaitu dianga'na, yang didambakan. Tentu ada yang kita dambahkan Bapak Ibu dalam setiap momen yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan momen ini tentunya yang paling hakiki yang saya sebutkan tadi adalah kita bersyukur Tuhan menyatakan kasih-Nya yang teramat besar bagi dunia ini, bagi kita semua. Melalui kelahirannya ke tengah-tengah dunia ini, menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang kita sebut sebagai juru selamat kita. Ya, mengenai tanggal pastinya Bapak Ibu, kelahiran Yesus itu tidak disebutkan di dalam Alkitab. Apakah pas ya tanggal 25 Desember atau tanggal dan bulan-bulan yang lain, seperti banyak pendapat-pendapat ahli. Tetapi di sini Alkitab hendak mengatakan saudara-saudara bahwa kelahiran Yesus bukan terjadi seperti dongeng yang abstrak, yang hanya sebagai cerita-cerita doang, cerita semata tentang dewa yang sewaktu-waktu menampakkan diri. Tetapi di sini sebagai kenyataan yang konkret yang terjadi di tengah-tengah sejarah dunia yang pada tempat dan zaman tertentu. Ya, karena itu firman Tuhan dalam perayaan Natal kita hari ini menjadi perenungan. Ada sesuatu yang kita dambakan untuk kita dapatkan dan kita mau terima dalam setiap perayaan Natal kita. Yang didambakan Bapak Ibu, yaitu dianga'na, yang didambakan lako kita solanasang aparah tu sebagai kerinduan pribadi kita. Apa tu dianga'na solanasang? Mungkin bahasa lainnya apa tu paling di kamorayana. Kalau bahasa dari atas bilang begini, apa tu di kaduangi tongan. Apa yang betul-betul kita rindukan untuk kita bisa dapatkan, ini sesuai dengan tema kita Bapak Ibu. Apa tuh dianga? Ya susi kapang keden nito mak kombong. Ya, keden nito mak kombong na den liu tu nakamorai. Den liu tu nakamorai na ya kita na dipenuhi na ko tahu apa toh? Lembo ada elo na ke
tak enak dipenuhi tuh keinginan. Bak tula tongan nih bak tula tai. Dan ketika dia diberikan, dipenuhi keinginannya, wah luar biasa mas senang tong. Nakandera kata era kana kande, tapi itu terpenuhi yang diimpikan, yang dimaui. Ada kemauannya. Entah ini mitos atau fakta ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hidup kita juga banyak yang kita dambakan, sesuatu yang kita dambakan kita bisa dapatkan, tapi kita juga bisa tidak dapatkan. Kita menginginkan jabatan, kita menginginkan kedudukan, kita menginginkan pekerjaan, kita menginginkan harta benda, kita menginginkan pujian, kita menginginkan pengakuan Bapak Ibu. Atau banyak sekali dalam hidup kita yang banyak kita impikan, didambakan. Kalau dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara cerita tentang sejarah Alkitab, di sini ada perempuan-perempuan bernama Hana, Elizabeth, siapa lagi? Sarai, Rahel. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sangat menginginkan keturunan. Meskipun dalam usia yang sudah lanjut mereka baru dipenuhi keinginannya, tetapi setelah mereka dipenuhi keinginannya mereka sangat bersuka cita. Parannu tongan tu katuan belana di papayan tu napalakunna. Mereka menanti bertahun-tahun penuh dengan kecemasan dan air mata, tetapi mereka terbayar sudah ketika apa yang mereka inginkan itu terwujud. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, momen Natal adalah momen yang sama dengan penantian tersebut. Dunia menanti-nantikan kehadiran Sang Juru Selamat, mendapatkan kabar sukacita yang luar biasa. Jadi bagi orang percaya Natal adalah saat di mana lawatan Allah menyapa manusia dan membawa sukacita serta pengharapan bagi dunia. Kalau dalam bacaan leksionari Bapak Ibu hari ini, di sini memberikan kesaksian tentang ada lawatan Allah kepada dunia melalui kelahiran Yesus. Ini kelahiran Yesus di sini disebut sebagai sebuah lawatan Tuhan. Dalam kitab Yesaya tadi dibacakan menceritakan tentang bagaimana pengharapan, bagaimana pemulihan Sion. Bahwa Israel akan dibebaskan dari penjajahan dan mereka akan menjadi bangsa yang hidup di dalam otoritas mereka sendiri. Ya, mereka menjadi bangsa yang bebas, tidak dikungkung lagi oleh bangsa-bangsa lain. Ada kerinduan mereka untuk mendapatkan sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang membawa kebebasan. Suatu saat ini akan digenapi, ini nubuat. Dan di dalam Mazmur 97 Bapak Ibu menegaskan tentang jabatan Tuhan sebagai Raja yang adil. Dan Raja itu tidak akan berbuat semena-mena dan tidak akan menutup telinganya kepada penderitaan bangsanya. Di dalam suratnya kepada Titus, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah rahmat semata dari Tuhan. Dan anugerah itu diberikan Allah kepada manusia yang dengan setia menghayati kehidupannya sebagai ladang kasih karunia Allah. Dan finalnya Bapak Ibu, finalnya di dalam kitab Injil Lukas tadi yang kita jadikan sebagai bacaan tema utama PGI tahun ini, yaitu mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini membawa pewartaan yang semakin nyata bagi manusia, bagi kita semua. Ada gembala menjadi komunitas pertama yang menerima kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Di mana para gembala pada mulanya takut, tetapi berubah menjadi
sekelompok orang yang bersuka cita saat mengetahui bahwa malaikat datang untuk menyampaikan kabar surgawi tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Ini sebuah lawatan Allah kepada para gembala dan membawa kegirangan yang mengalahkan ketakutan yang semula mereka alami. Bayi mekutana ki solana sang kumama apa ina gembala yaitu dipilih menjadi saksi pertama Bapak Ibu untuk kelahiran Yesus. Mengapa bukan para pejabat, orang-orang terhormat? Mengapa bukan politisi? Ya. Mengapa bukan orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu? Atau mungkin banyak yang berpikir, mengapa bukan para pedagang? Ya, mengapa bukan orang-orang yang berpengaruh dan pintar dalam soal ya ahli-ahli, ya, seperti ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Mengapa justru gembala? Mereka ini kan disebut sebagai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelas 2 dalam masyarakat. Ya mungkin saja Bapak Ibu kalau mereka yang kita sebut tadi itu dipilih, mereka justru akan menjadi orang yang akan menjadi saingan, ya, saingan bagi bayi yang lahir. Mereka akan membunuh, mereka akan membinasakan bayi yang lahir. Wah masa ia tetula mentaloina. Seorang bayi akan menjadi raja dan bisa-bisa mereka akan mengalahkan popularitas kita sebagai orang-orang yang penting, orang-orang yang besar. Tapi Tuhan memilih gembala karena mereka adalah orang-orang yang tulus hatinya, mereka orang-orang yang sederhana dan merasa bahwa kita sedang menanti kelahiran seorang Mesias yang menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, apa yang sebenarnya kita rindukan dan bahkan dari perayaan Natal ketika kita merenungkan firman Tuhan ini? Jika beberapa minggu ini kita menghayati Advent, bahkan tadi malam Bapak Ibu Saudara, berbagai cara kita dalam menyambut Natal di keluarga kita masing-masing. Ibadah siaki raka sang mek bongi teh. Kita ibadah ya, kita ibadah Natal keluarga. Kita sudah dikasih liturgi untuk kita renungkan bersama. Ataukah mungkin dengan cara-cara kita yang mungkin jalan-jalan menghabiskan malam Natal, berkunjung bersama dengan keluarga. Atau mungkin kita tidak sampai tidur nyenyak karena petasan, karena musik yang sepanjang malam berbunyi di tetangga kita atau di sekitar kita, tetapi tidak membuyarkan semangat kita Bapak Ibu untuk boleh beribadah seperti pagi hari ini. Sepanjang 4 minggu kita merenungkan dan menghayati apa makna kita menyambut Natal. Dan sekarang tiba waktunya Bapak Ibu kita merayakan Natal bersama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seharusnya ya yang membuat kita bersukacita adalah kelahiran Sang Juru Selamat yang menebus kita. Ya, tentu bukan hanya fokus pada sebuah hadiah-hadiah, bukan hanya fokus kepada acara-acara keluarga mungkin yang bisa menyita waktu dan sehingga membuat kita lupa apa tujuan kita merayakan Natal. Apalagi kedem itu mangiru-iru saya lako tangabongina saya lako melambi ya tak emina saya mak ibadah. Tapi nakwa lama Natal ki. Jadi tentu ini merupakan satu perenungan, jangan sampai pesta porah yang kita sebut merayakan Natal itu justru menghalangi kita untuk bisa mengambil bagian dalam menghayati apa makna Natal itu dengan sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita naikkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Mari kita masing-masing menjawab di dalam hati kita, apa tuh tanda kurean sumangata usambut tite peristiwa kelahiran Kristus yang telah lahir di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita,
semenjak kita percaya tentang Kristus yang lahir. Karena itu mari kita tunjukkan saudara dalam hidup kita, dalam pergaulan kita, dalam komunikasi kita tunjukkan dalam berbagai peran kita, mau di gereja, mau di tengah masyarakat, dalam pekerjaan kita tunjukkan bahwa kita sudah dibaharui oleh berita sukacita Natal. Gembala yang pergi memberitakan tetap menjadi gembala, tetapi hati mereka sungguh bersukacita dan meluap-luap dengan rasa syukur, sehingga banyak orang menjadi heran, banyak orang menjadi menerima apa yang mereka saksikan kepada mereka, bahwa benar Yesus Kristus telah lahir. Semoga peristiwa Natal yang kita alami dan nikmati hari ini Bapak Ibu, perjumpaan kita dalam keluarga sungguh-sungguh menyejukkan hati kita, membawa kasih, membawa perdamaian dan sukacita, sehingga Natal ini tidak menjadi Natal yang tradisi, Natal yang hanya terlihat dalam sebuah perayaan, tapi sungguh-sungguh mengalami suatu perubahan di dalam hidup kita ke arah yang dikehendaki Tuhan. Terpujilah Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Mari saudara kita tunduk bersama-sama, kita hayati peristiwa Natal yang kita alami bersama hari ini di sini. Dalam doa kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan Natal. Firman-Mu yang terdengar di hati kami semua, mengajak kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku Natal dimanapun kami berada. Jadikanlah hati kami penuh damai dan sukacita oleh peristiwa Natal ini, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dituntun dan dikuasai oleh Roh-Mu saja. Banyak pergumulan kami, banyak tantangan yang menjadi penghalang bagi kami untuk bersyukur dan bersukacita menyambut Natal ini. Namun kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, dan Tuhan berkenan untuk semua yang kami upayakan, kami perjuangkan sebagai pribadi untuk mengalahkan setiap bentuk-bentuk tantangan itu. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, dan kami juga berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengampuni kami, seperti kami juga dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan sama-sama kita merespon pada Tuhan dalam suatu pengakuan iman kita, dalam pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Putra
pujian dari PPGT. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu,
Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Menjadi nats yang menuntun kita di dalam memberikan tanda ucapan syukur kita di hari Natal ini. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, kita angkat pujian ini bersama-sama. Dari bulan 1 sampai bulan 12. Mari kita memberikan tanda ucapan syukur kita sesuai dengan bulan kelahiran kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di luar, di dalam ada undi 12 sesuai dengan bulan kelahiran kita. Hai para gembala, karena apa sambutan ini menggelegar?
kepadanya. Masih sementara jalankan juga Bapak Ibu yang mau mengisi kotak syukur tahunan, syukur ulang tahun, silakan. Dan ada natuna kita untuk uangkan. Ya rekan-rekan, tolong diangkat. Betul. Ya, ya dono teh ayam, tanira mah bukan ayam potong, ya ayam dipotong, tapi bukan ayam potong. 100.000 satu kali, 100.000, 1,5 lah jalan lah desa, tak kurangi kila dua bang muka, 1,5 ayam. 200, wah budak tahu tuh 200 dan bukan dia baik. 200 berapa? 200 2,5 250 untuk pembangunan. 300 1 juta satu kali untuk pembangunan. 1 juta satu kali, 2 kali. Tak mau? 1 juta 3 kali. Bapak yang di atas. Oh ya, ya dibawa di belakang dulu Pak ya, sebentar diambil. Ya. Tolban untuk pembangunan. Pira. Tak mau? Gimana kok teh kira Pak aku nih? 100 pisan penduan, 200 dia salianan. 200 dia mai salian pisang tak mau 200 pentalun ini itu dia. Oh nyoba masih untuk pembangunan 100 nina lah, tidak terima 100 nina dan nila 100 tak 100 pisang penduang 100 pentalun do tangan. Dia mah masih tolban. Pira? Dia mah salian. Tak mau dia mai. Oh, patiron ni ini. 100 ya dia mai. Sabar aku ni dulu. Siapa nak apa? Yo 100 dia lumbung. 100 pisang. 100 pisang penduang. Tak mau.
Ya, 100 pentalun. Ya, oleh belus nanti sama oleh plus D nah. Ya. Jawa Timur ni nak ndok pirawi domai. Deraka. Wah, 100 hula tahu. Oh, hindi mo eh. Pag hula tahu 100. Kaya ko bisa ke? Tak na bisa dibagi-bagi telah. Jadi kaya ke bang ko ni. 100 hula tahu. Tak mo. Milik bersama dah ako at kita ako bikin lek. Ya. 100 pisan 150 pentalon demitang. Oh, ini dan tisu teh. Jadi lama atau baru ke teh butuh-butuh ke tisu di ruang tamu. Ya. Tempat tisu untuk pembangunan. Pira? 100 pisan penduang 100 pentalon. Sudah kata mah? Oh, sudah laku. Biji-biji. Pira? Bila dulu dipakai menonton atau baru teh. Pira mau? Tamo. Dia salian beden dia nanti jalan ke bilaku ke. 50 pisan penduang. 50 pentalon. Wah, Indo mah. Soal nama satu ini. Pira? Untuk pembangunan. Tak kepang latih dia itu lah kiri-kiri mata bang buat dia lumbung. 50 ini 50 pentalon. Ya, okey, aku semangat. Indo mah. Pirong dia mai lumbung ni lah. 50 pentalon ini lah kalau ni apa-apa lah tiru-tiru dia mai. Indo apa? Indo apa? 50 pisan penduang 50 pentalon. Tetangga aku ini. Oh ya teh kacang disko. Patah ada tambah diskon kan dia teh bisa masak no kok. Ya. Ya 50 pisan. 50 pisan penduang. Tak mau 50 pentalon. Oh ya teh dipakai nama asup teh jamur. Ya. Dipakai masuk. Dia mau tulelang malu kenina. Tinggal kentang. Pira? Pira mau? Tak ikut mai. Pira? Dipakai nama asup teh bisa kamu. Pira? Tama. Pisan penduan. Dapat kada misalian teh. Pira? Jamur. 100 pentalon. Aku pe malu milu kayak kurangnya. Oh ini tuh hutan segar liu teh. Ya. Pira? 200
bulan-bulan aturan dia jadi segar itu tanya teh. 100 pisan penduan, 100 pentalun. Oh ini Pak, solar bangsa tinggi nak. Padahal rabisan nalan teh. 100 pisan, 1 juta pisan penduan, 1 juta pentalun. Apa soal teman aku ni nak? Ya, terima kasih Pak. Onde. Ya, tak apa namang kayak gitu tadi teh Pak bisa mikir mau onde untuk pembangunan. 50 pisan. 50 pisan penduan. 100 pisan penduan. 103 kali. Ayo mah. Ondion deh. 50 dia misalnya ni nak. 50 pisan penduan. Tamo 50 pentalun. Dia salin. Gerupu. Pira 50 pisan penduan 50 ada aku Pak aku keuntungan dina mana pisan teh 50 penduan 50 pentalun pendikian onjo mah pira 100 pisan penduan 100 pentalun. Nah. Ya, baik pergantian pemain dulu sahabat Kota Boyo mohon kesediaan Pak Setan di seno untuk melanjutkannya. Ya, aku adalah Sondai. Ya, pembangunan Masia. Kui apa mite? Apa misalnya nate? Do depa de. Untuk pembangunan. Alright. 10 pisan penduan. 100 pisan penduan pentalun ku pemedomi bang sabak budak inde siapa 10 pisan penduan 50 100 pisan penduan pentalun. Oh inde kita mi sempat nali talo legar ke depa inde tu talo untuk pembangunan tawai 100 pisan penduan pentalun jamur siapa pembangunan tawai pisan 50 penduan pentalun puding pembangunan tawai 100 1 kali 100 1 kali 2 kali 3 kali. Ini telur untuk PKB, sakun PKB. Telur na PKB. Oh nalah. Inang PKB. Tawai. 200. Melo te telur na PKB. 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Puding Masia untuk sekolah minggu. Tawai 100 1 kali 2 kali 1,5 1,5 1 kali 2 kali 3 kali
Iya, kuda semangat tu kita tu nalakatan, tuang pasak iki. Persembahan pujian dari pengerja gereja. Terbayang kembali kenangan indah bertahun yang lalu. Ayah, bunda, dan saudara, teman-teman semua. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi. Pohon terang, kandang Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi. Pohon terang, kandang Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati.
takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Penyerahan bingkisan Natal kepada anggota diakonia Jemaat Karambe dan akan diserahkan secara simbolis. Karena itu dimohon kepada Diaken Rukman dan Bapak Ibu koordinator tiap kelompok untuk maju ke depan. Silakan. Untuk kelompok Karambe akan diwakili oleh Bapak Pendatua Aman Singkali. Karasik B, silakan salah seorang majelis dari Karasik B untuk mewakili. Iya, semua ada berasnya, tetapi secara simbolis hanya satu beras yang diangkat. Jadi untuk para anggota diakonia di masing-masing kelompok nanti akan langsung berhubungan dengan koordinator kelompoknya. Bapak Ibu sidang acara Natal yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita doa syafaat, sekali lagi menyampaikan selamat Natal buat semua anggota jemaat, mewakili pimpinan majelis gereja, dan sekaligus mau menyampaikan bahwa sesungguhnya majelis gereja dan saya sebagai pimpinan majelis gereja Ibu Pendeta sungguh rindu untuk mau mengunjungi Bapak Ibu semua di rumah untuk memberikan salam Natal, namun karena keterbatasan tenaga fisik dan waktu tentunya sehingga tidak semua rumah dalam 400 lebih KK ini bisa
dikunjungi. Karena itu sangai bang mi kumua male mo kan majelis lako to banu mi solanasang lendui kapas sambayangan tu sukacita bersama dengan seluruh majelis gereja, pendeta dan pengerja gereja. Terima kasih untuk dimaklumi. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terpuji Engkau Allah Bapa kami, Allah yang setia, Allah yang hadir, mengasihi kami umat-Mu manusia. Terpuji nama-Mu Tuhan yang telah lahir bagi kami. Kami sambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan di hati kami. Dan biarlah berita Natal ini menjadi bekal menjalani hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Buatlah kami semua sebagai pribadi-pribadi selalu terbangun dalam iman kepadamu. Terima kasih buat persembahan syukur Natal hari ini kami persembahkan baik melalui pundi ataupun aturan-aturan yang telah diuangkan. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan kami dan kiranya persembahan ini bisa digunakan, dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, dan untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh berkumpul bersama sebagai keluarga-keluarga di Jemaat-Mu di Karambeng. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama anak-anak kami, cucu-cucu kami yang datang dari berbagai tempat, yang jauh maupun dekat, sama-sama bersukacita dalam keluarga merayakan Natal di tahun ini. Melalui kehadiran kami, kebersamaan, persekutuan yang dibangun dalam keluarga, Tuhan berkenan sehingga dari semuanya itu kami selalu mengingat dan merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh melawat kami semua. Hari ini kami mau mempersembahkan hidup kami persembahkan kerinduan kami bahwa kami begitu mendambakan kehadiran Tuhan setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kami, dalam kerja kami, dalam usaha kami, dalam berbagai peran kami masing-masing anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa membawa rumah tangga kami, Tuhan terus memberkati. Dalam rumah tangga kami senantiasa tetap bersuka cita dan membangun hidup penuh damai sejahtera. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami yang menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya sehingga hari ini boleh datang dengan persembahan syukur secara khusus kepada Tuhan. Bersyukur bersama keluarga Bapak SB Parinding, Bapak Intan, Bapak Febri, Ibu Bia Balangsa, Bapak Nasar, Mama Kiki, Bapak Angkal, Bapak Nada, Bapak Devi, Bapak Yunus, Bapak Rukman. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk segala keberhasilan kami, terima kasih untuk kesuksesan kami, terima kasih untuk kesembuhan kami dari penyakit. Terima kasih untuk perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan yang baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan telah dengar dan Tuhan telah kabulkan setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kami dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Sehingga berbagai tantangan pergumulan kehidupan tidak menjadi halangan buat kami semua untuk datang bersyukur kepadamu secara khusus hari ini dalam merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami yang tidak sempat hadir dalam peribadahan oleh karena mereka sedang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau datang melawat tubuh-tubuh mereka yang sakit, sehingga dalam keterbatasan fisik, kelemahan tubuh mereka dapat bangkit dan mereka tetap percaya ada Tuhan yang selalu menolong, memberi kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat saudara kami, Bapak Dian dan juga Mama Marni yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati pengobatan yang sementara diberikan dan biarlah saudara kami boleh kembali sehat dan menjalani aktivitas dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami dalam masa-masa tua mereka.
walau mereka hadir di sini ataupun mereka tidak hadir oleh karena keterbatasan fisik untuk boleh datang berkumpul bernatal bersama, Tuhan terus memberkati, menguatkan fisik mereka, memberi semangat mereka. Kehadiran anak-anak cucu hendaknya membuat mereka selalu bahagia dan terhibur karena Tuhan menghadirkan mereka sebagai bentuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan orang tua kami dalam menjalani masa-masa lansia mereka. Pun kami sebagai keluarga-keluarga ya Tuhan, pimpin kami dalam menjalani rencana kami hari ini. Banyak kerinduan kami untuk boleh berkunjung satu yang lain dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Tuhan bukakan jalan dan beri kami kesempatan untuk bisa menyatakan tanda kasih kami melalui kebersamaan perkunjungan kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan kiranya memberi kesehatan kepada kami sehingga melalui kebersamaan di hari Natal ini, perkunjungan-perkunjungan di hari Natal ini membuat kami semua sungguh amat bahagia karena Tuhan memperjumpakan kami dengan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang mungkin lama baru kami bertemu. Tuhan telah memperjumpakan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pimpin kami sepanjang hari ini dalam menikmati sukacita Natal. Kami boleh jalani dalam damai dan berkat-Mu yang melimpah. Berkati rencana-rencana kami ke depan, tuntun kami untuk menjalani hidup sepanjang minggu ini. Bahkan mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk memasuki tahun yang baru 2025. Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan untuk menjalani dan mengakhiri tahun ini dengan penuh damai dan sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkenankan kami semua dengan tubuh yang sehat, semangat yang baru memasuki tahun 2025 nanti. Tuhan Bapa di dalam sorga, peliharakan kehidupan kami semua, ajar kami untuk bersyukur dalam keadaan apapun kami dan dimanapun kami berada. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan terima kami yang datang berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berdiri dan kita sama-sama lakukan satu pujian kepada Tuhan. Kita mengakui sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus telah kita nikmati bersama pagi hari ini. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus, duka menari Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus, damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Saudara-saudara, pergilah, hidupilah kabar baik Natal, dan beritakanlah bagi dunia bahwa sesungguhnya keselamatanmu datang hanya oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah menjadi kekuatanku memberitakannya. Karena itu mari arahkanlah hatimu, pikiranmu, hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, seluruh dunia bergembira hari ini. Kita pun bergembira hari ini karena Sang Juru Selamat, Sang Pembawa terang
telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Mari kita sampaikan kabar sukacita ini dan kita katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Kita angkat pujian